Halo Sobat Bros, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Marsha di acara podcast Doctor's Diary by Bali Royal Hospital. Bersama kembali dengan psikolog kesayangan kita, yaitu Mbak Tata. Hai Dok Marsha. Kabar hari ini oke? Oke, gimana kopinya tadi? Nice. Apa sih ini? Jalan mulu ya? Jalan mulai nih ada di Bros ya, biar Sobat Bros tahu Lantai juga. 2. Spill, cobain deh, enak. Mbak Tata, by the way, nah hari ini kita mau ngomongin apa nih? Kira-kira topik yang enak kita obrolin untuk hari ini. Perkembangan manusia itu sangat ajaib banget Dok ya, magical dan fascinating gitu ya. Nah tadi di sesi pertama kita sudah bahas tentang remaja dan segala hal terkait dengan digitalisasi. Habis itu strawberry generation juga gitu ya. Kemudian di sesi kedua kita sudah bahas terkait dengan dewasa awal, di mana di situ lagi marak-maraknya ada quarter life crisis gitu ya. Nah ketika dewasa itu sudah beranjak lebih tua lagi gitu ya, umurnya bertambah gitu ya, tugas perkembangan selanjutnya ya mencari pasangan. Berarti kalau gitu kita mungkin lebih membicarakan topiknya tentang love language kali boleh, ya. boleh. Itu gimana tuh kalau di sisi? Aduh, aku seneng deh sama topik kali ini. Iya. Gimana tuh love language tuh kalau menurut psikolog gitu? Jadi dalam berelasi itu kita kan bukan hanya terkait dengan mesra-mesraan aja, Dok ya. Di sana ada, kalau di cinta itu triangulasi cinta itu ada 3 Dok. Di sana ada komitmen yang pertama, bagaimana kita menjaga sumpah dengan pasangan kita. Kemudian yang kedua itu ada passion, gimana kita berbunga-bunga gitu ya, butterfly gitu di perut kita gitu. Kemudian yang ketiga ada intimacy, bagaimana kita membuka diri sama pasangan kita. Nah, dalam menjalani segitiga cinta ini, di tengahnya itu adalah yang namanya love language itu gitu. Konsep love language ini disampaikan oleh Gary Chapman namanya, Dok. Itu salah satu psikolog juga dari Amerika sana gitu. Nah, love language ini ada 5. Kayaknya aku tahu deh. Oke, apa 5. tuh? Quality time, word of affirmation, Yes. physical touch, Oke. Receiving gift, sama satu lagi kalau nggak salah act of service. Benar Iya, nggak sih? benar. Aku tahu guys. Nah, memang love language-nya sudah sangat luas banget tersebar di media sosial gitu ya. Iya, Bahkan iya. banyak juga kuesioner yang bisa kita isi biar tahu love language kita apa. Gitu ya. Berarti masing-masing orang tuh memang punya love language yang berbeda-beda ya? Love Dari language 5 yang itu? berbeda. Iya, dari 5 itu. Dan itu dalam bentuk gradasi, Dok. Jadi kita tidak hanya satu aja gitu. Jadi kita punya 2 atau 3 yang paling dominan gitu. Dari 5 itu Iya. berarti setiap orang mempunyai 2-3 yang dominan. Jadi ada seperti rankingnya 1 apa yang dominan, 2, 3 dan seterusnya gitu. Oke. Mungkin bisa dijelasin kali ya buat Sobat Bros di luar sana, Mm-mm. in detail masing-masing dari love language. Oke. Mungkin kan kalau orang-orang kan taunya kan mereka, oh ya seperti yang kita tadi bilang 5. Tapi maksudnya in detailnya mereka nggak tahu apa sih sebenarnya, atau Oke. mungkin mereka tuh termasuk golongan yang mana. Iya. Mungkin dilihat dari quality time dulu deh. Kalau quality time tuh gimana tipenya biasanya Mbak Tata? Oke. Quality time dulu nih, Dok ya. Nah, Hmm. quality time itu adalah seseorang akan merasa sangat dicintai gitu ya ketika dia mendapatkan waktu yang berkualitas dengan pasangannya gitu loh. Mencoba-coba hal-hal baru, misalnya kafe baru, pergi kemana gitu. Itu adalah dalam bentuk love language quality time itu tadi, Dok. Nah, secara umum sebelum kita bahas yang lainnya, kadang-kadang dalam relasi itu kita itu berbahasa dengan bahasa cinta kita, Dok. Jadi misalnya nih, aku quality time, habis itu aku memaksakan bahasa quality timeku ke pasangan. Padahal pasangan itu beda love language-nya gitu. Jadi istilahnya kalau aku bahasa Inggris sementara pasanganku bahasa Mandarin, aku maksain bahasa Inggrisku ke pasangan gitu. Nah, jadi di situ yang sering miss-nya gitu, Dok. Nah, itu yang quality time tadi. Kemudian yang kedua itu physical touch. Yang tadi Dr. Marsha sudah sampaikan. Kalau physical touch itu seseorang akan merasa dicintai ketika dia mendapatkan sentuhan yang romantis gitu ya. Misalnya pelukan, habis itu elusan di kepala tuh, sesimpel itu. Aduh, gimana sih, kita girly banget sih ini. Oke, lanjut dulu ya. lanjut.
Nah, kemudian ada lagi yang namanya word of affirmation. Word of affirmation itu seperti katanya memang dia merasa dicintai ketika mendapatkan kata-kata dukungan atau kata-kata pujian. Yang positif, ya. It's okay, kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Kamu Luar cantik biasa. hari ini. Kamu cantik hari ini. Seneng banget ngelihat kamu dengan rambut barumu, misalnya seperti sweet. itu. Nah, kemudian ada juga receiving gifts, Dok. Di sana itu seseorang akan merasa dicintai ketika dia dapat sesuatu barang gitu ya di waktu spesial untuk dia gitu. Misalnya ulang tahun, anniversary, seperti itu. Yang terakhir adalah yang terakhir ini saya coba diulang Dok, apa Act aja? of service. Iya, act of service. Nah, ini banyak yang saya temui memiliki act of service juga gitu kalau orang Indonesia gitu ya. Entah kenapa kalau di act of service ini bahasa cintanya itu lebih pada ketika kita dibantu hal-hal kecil. Gitu. Misalnya membagi tugas rumah atau pekerjaan rumah itu seimbang gitu. Ketika pasangan mau membantu kita terhadap tugas atau kewajiban kita, di situ kita merasa dicintai kalau act of service. Nah, kalau dari pengalaman saya, Dok, banyak banget yang orang Indonesia ini act of service gitu. Nice sekali. Iya. Jadi sebenarnya dari kelima-lima itu sebenarnya memang yang bisa menentukan adalah diri kita sendiri ya. Kita adalah tipe yang mana. Cuma tadi saya agak tertarik dengan yang Mbak Tata bilang bahwa kita tidak bisa memaksakan love language kita ke pasangan kita karena mungkin prioritas dari 5 love language itu kan tadi kan Mbak Tata bilang bahwa kita punya 2-3 yang dominan. Nah, 2-3 dominan itu juga belum tentu menjadi 2 dan 3 dominan dari pasangan kita kan seperti itu. Itu gimana sih cara kita mengetahui? Kemudian kadang-kadang malah kita bisa mispersepsi gitu loh bahwa ini orang sayang sama gue nggak sih? Padahal gue udah in totalitas loh ini sama lu gitu. Maksudnya seperti itu gimana? Oke. Kalau love language itu yang dominan di kita itu bukan pilihan, Dok. Jadi berdasarkan teorinya itu adalah love language itu yang membuat kita dominan di sana itu sesuatu yang mungkin dalam perjalanan kita berkembang itu kita kurang mendapatkan hal itu. Jadinya itu yang menjadi love language kita. Gitu. Contohnya misalnya word of affirmation gitu ya, yang suka diapresiasi dan suka dipuji, mungkin saja dalam perjalanan kehidupannya dia menjadi dewasa dan sekian banyak lukanya itu dia mungkin tidak mendapatkan apresiasi yang tulus dari lingkungan gitu. Itu yang terjadi gitu. Jadi sampai sekarang kita pun kadang-kadang banyak orang mungkin Sobat Bros juga tidak sadar gitu ya love language-nya apa gitu. Jadi kita memang perlu ngambil tes atau mungkin konsultasi ke psikolog gitu ya supaya bahkan untuk love language pun kita perlu ya mengambil tes itu sendiri. Karena itu saya lihat salah satu suplemen yang baik banget dalam hubungan gitu, Dok. Nah, kemudian yang Dokter Marsha tadi tanyakan terkait dengan perbedaan itu, saya punya contoh gini, Dok. Sepasang suami istri gitu ya, suaminya itu act of service, istrinya tuh word of affirmation gitu ya. Ketika suaminya yang duluan pulang ke rumah kemudian istrinya belakangan, suaminya yang act of service tuh dia nyapu, bukakan pintu, kemudian gosok kamar mandi supaya mandi istrinya enak gitu ya. Sementara ketika si istri yang word of affirmation-nya pulang, dia ngeliat suaminya tuh nggak di situ, sibuk gitu ya. Nah, kan padahal maksud suaminya itu adalah dia pengen buat istrinya nyaman, sementara istrinya sebenarnya kebutuhannya ditanyain gitu kan, gimana kamu hari tadi, gimana kamu tadi di kantor, pasienmu apa aja gitu. Jadi ya dua-duanya merasa kok saling dicuekin gitu, padahal dua-duanya itu mau menunjukkan rasa cintanya. Begitu juga sebaliknya, ketika istri yang word of affirmation di rumah, kemudian suaminya pulang yang act of service, istrinya nanyain, "Beb, kamu gimana tadi di kantor? Nasabahmu gimana? Pasienmu gimana?" Suaminya bilang, "Ngapain sih kamu nanyain aku udah capek gini, ambilin nasi kayak gitu." Itu sering terjadi dalam rumah tangga. Dokter Marsha bayangkan ketika itu terjadi setiap hari, Dok. Rasa cinta kita itu tidak
tersampaikan jadinya. tidak tersampaikan dengan baik di rumah gitu. Bayangkan nanti konflik-konflik ke depannya apa yang akan kita hadapi kan? Betul. Berarti caranya menyiasati supaya kita sebagai pasangan atau mungkin orang-orang yang sedang mencari she's the one atau he's the one itu bisa berkolaborate, terus kemudian mengerti nih dan bisa merasa klik. Itu gimana kira-kira Mbak Tata? Yang pertama itu sadari diri kita sendiri dulu. Kita itu apa? Sukanya itu, merasa dicintai itu ketika apa? Gitu ya. Kemudian yang kedua, pahami pasangan kita. Kita lihat dia polanya seperti apa, kita tanyakan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah keterbukaan satu sama lain. Bilang, menyatakan, sayang aku sukanya seperti ini, beb aku merasa dicintai kalau seperti ini gitu. Karena komunikasi kan memang jembatan dari semua hal. Betul banget itu. Aku merasa komunikasi itu juga merupakan satu hal terpenting dalam suatu hubungan. Bahkan bukan hanya dengan hubungan kita dengan pasangan, hubungan dengan teman, hubungan dengan relasi kerja, bahkan dengan pekerjaan kita sendiri pun komunikasi sangat dibutuhkan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat love language ini bukan hanya mengapresiasi antara kita dengan pasangan kita, tapi itu cara kita mengapresiasi juga orang lain ya, menghargai orang lain ya Mbak Tata. Maksudnya love language ini tidak hanya kita bisa aplikasikan ke pasangan kita, tapi juga ke orang-orang sekitar kita, entah itu teman, sahabat dan lain sebagainya kayaknya ya. Ternyata kan memang konsep love language ini yang dipikir sederhana gitu sebenarnya itu hal deep banget, dan itu salah satu suplemen yang baik banget dalam satu hubungan. Betul. Aku senang sekali, gemes sekali untuk hari ini. Oke Sobat Bros, untuk sesi kali ini tentang love language kita akhiri sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya dengan episode yang jauh lebih menarik, lebih mendalam lagi dan lebih growth lagi. Oke? Oke. Bye Sobat Bros.